Jadi ingat, kalau bayinya nanti soalnya itu 6 bulan, 8 bulan ya ojo dia minum dulu. Ya rasa ra iso. Cah cilik mulung saiki kok ya. Kalau misalnya anaknya 7 tahun, 8 tahun dikasihkan sini. Ditawarkan untuk bisa minum air putih yang hangat yang sudah kita sediakan. Tapi kalau kurang dari 2 tahun mending tidak usah dikasih kesempatan untuk minum. Karena susah. Kayak minum kayak 2 tahun boleh enggak? Ya kita siapkan kalau 2 tahun kan sudah mulai bisa nyedot-nyedot gitu ya atau menghisap kayak gitu dengan apa namanya itu sedotan ya. Nah, nanti kita pakai apa Bu Ariaton? Boleh pakai ini aja enggak apa-apa. Ya untuk apa namanya biar ada pada saat kita mijet atau kita ini bisa sedikit memberikan kehangatan pada area dada. Satu aja Mbak Cinta ini ya. Ini ada 2, kenapa Bu? Bisa jadi ini tempat satu juga boleh tapi 2 lebih aman. Satunya misalnya anaknya nanti ada yang batuk terus daripada kok kayak apa gombal, ngerti gombal? Nah jari itu mana jariknya ya jangan ya Anda yang profesional. Di sini juga ada apa tadi kotoran, satunya misalnya nggak ada tisu, nggak ada misalnya yang kering-kering gitu ya. Tapi satunya adalah buat misalnya pas gue betul sekali. Deal? Ya kita siapkan. Ini karena posisinya juga sangat sempit gitu ya. Kita auskultasi dulu. Kita belum izin sama Ibu ya. Nah, jadi silahkan duduk. Bu Vita lagi ya ini Bu Vita. Perkenalkan saya Bu Mariato yang hari ini akan melakukan fisioterapi dada. Nanti Bu Vita bisa mendampingi saya untuk bisa belajar sekalian bersama saya dan putra Ibu ya. Hari ini hari ke-4 putra Bu Vita di rumah sakit dan program sudah mendapatkan apa namanya untuk dilakukan fisioterapi. Jadi ya Bu Vita nanti bisa mendampingi putranya. Tapi kalau di nincu atau dipicu, ya rasa izin ya tetap izin ya. Tapi biasanya di nincu itu ya kelasnya perawat untuk bisa apa ya namanya. Kalau dipicu atau nincu itu memang harus fisioterapi dada itu memang dilakukan tapi ini harus 2 orang ya. Kalau misalnya anaknya sangat-sangat kesulitan untuk seputunya jadi si jine nyekel section, si jine fisioterapi itu ada. Saya pernah pelatihan dengan orang Jepang di rumah sakit Karyadi. Jadi bagaimana setelah fisioterapi dada, kemudian tapi dikasih NaCl ya. Jadi sampai paru-parunya itu dikumbah NaCl. Jadi dia pasang bayinya dikasih ventilator. Ya, jadi napas yang di ventilator itu ya. Kemudian permainannya 2 orang, kalau nggak 2 orang nggak bisa, satunya ventilator dilepas. Pada saat fisioterapi dada ventilator tetap terpasang, nanti pada saat section, pada saat mau section ventilatornya dilepas, dimasukkan untuk pengambilan sekutu. Jadi kayak ubah paru-paru, karena bayinya kok ditonton itu nggak bagus-bagus gitu. Kayak misalnya bronko pneumonia itu kalau nggak diresiki kayak gitu sulit. Ya selain dengan bermain dengan antibiotik ya untuk melawan dari kuman atau virus kayak gitu. Jelas ya? Baik kita ini yang bermainnya adalah di bangsal-bangsal biasa gitu ya. Cuma nanti ada kesempatan di ruang ricu latihan-latihan. Waktu itu rumah sakit kenapa berkesempatan seperti itu? Saya waktu itu sekolah Karyadi itu daripada nyekolah nih perawat Jepang ngarang 2 atau 3 perawat itu didatangkan dari Jepang ditandur kayak rumah sakit sehingga banyak yang bisa harus sharingnya itu lebih banyak. Itu salah satu trik kebijakan rumah sakit yang waktu itu karena saya sekolah kebetulan prakteknya itu hampir 1 tahun ya di ruang anak karena saya ngambil dulu ada pertanyaan dulu. Nah, kalau tidak, jenengan boleh ya pas ujian nanti Bu Vita mau ngecek bisa menempati sebelah sana sambil biar anaknya tidak ketakutan pakai ini tidak Bu Vita pakai
pakai kursinya bisa diambil gitu ya. Nah, jadi rekan-rekan harus kalau sebelum mijat disinggahne dulu. Jenengan nek ujian ojo lali. Tak singgahne sik engko dine bapak ini ojo. Gitu ya. Jangan dikeluarkan dulu, biarkan kita nanti dengan masang, biasanya mahasiswa sehari ini masang privasi. Nah, dulu kita lakukan auskultasi. Nah, caranya sudah bisa ya, sama ya seperti orang dewasa ya. Tapi kalau anak kecil memang areanya lebih kecil. 1 ya, kemudian kita bandingkan 2 ke bawah 3, cukup 2 aja cukup. Kalau orang besar kan harus sampai 3 atau 4 ya, maksudnya nulai gitu. Kalau anak kecil itu cuma sijine sareane segitu. Bandingkan, didengarkan ya, didengarkan tenan, ojo terus enggak boleh. Tapi seperti ini, dengarkan dulu satu sama. Bandingkan ke bawah. Cukup 2 kali aja cukup. Ya, kemudian sampai belakang. 1 2 3 4. Gitu aja ya. Jelas rekan-rekan, nanti masih harus pinter ya. Nah, kemudian saya cuci tangan. Tadi sudah cuci tangan lupa ya, Bu. Mana tadi cuci tangan lupa. Boleh Bu, pakai air spoon enggak? Pakai. Kalau pas fisioterapi dada pakai. Karena ini enggak aja. Ada ya udah. Nanti kalau fisioterapi dada pakai ya. Karena nek apa-apa ki ya biar safety untuk tangan kita sama kesehatan kita gitu ya. Soalnya ini mau kayak pijat bayi boleh sedikit aja ya, untuk sekedar memberikan relaksasi pada otot bantu pernafasan. Tuh. Terus makan. Ya, hanya untuk memberikan kenyamanan saja ini ya, dah ya. Nah, letaknya itu apakah bagian depan atau belakang dibaca nanti. Anda harus tahu posterior, anterior, inferior, superior, kayak gitu ya. Sehingga nanti pada di soal itu semua memang harus di clapping, semua harus divibrasi. Tetapi yang banyak seputunya kanan atau kiri itu yang akan diperhatikan. Jelas rekan-rekan? Ya nanti ya Cil ya. Nah setelah itu geser dulu. Geser. Setelah dipijat, kasihkan ini. Bahkan Mas nutupi ini Mbak Era. Ya. Nah nih Bu pakai nih. Nah, jelas ya. Jangan ininya di bawah bantal. Ya sok-sok mahasiswa ya ujian ini yo cemas ya sampai apa? Ini loh, apa jenenge pelak? Ini nek ngisor bantal. Lah nggo apa? Oke. Baik, misalnya area yang banyak adalah di bagian punggung. Berarti ingat bantal ini bukan hanya untuk lendet-lendet, tapi sebenarnya untuk dibaca buku praktikumnya ya, itu namanya postural drainase. Apa? Nah itu penting ya, jenengan jadi perawat yang pinter ini bedanya ngono kuwi mudeng. Oh namanya postural itu adalah postur, memberikan posisi yang benar sebelum dilakukan fisioterapi dada. Jadi caranya seperti ini. Bu kalau bayi ini goreng ini dok. Ya, bayi itu cuma tepuk di bagian 3 jari terus alon-alon. Tapi kalau nanti bayinya berat badannya itu 30
3 kilo, 4 kilo itu ya kita sedikit bisa memakai dengan kekuatan. Jadi kekuatannya disesuaikan, ya. Nah ini yang bayi saya gini aja, ya tidak seperti ini ya. Kalau bayi ya bluk 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 ya jangan rusak kabeh nanti, ya. Tapi cuma, nah selang-seling antara apa itu namanya klepeng dan vibrasi itu selang-seling. Nah terus gini lagi sampai 30 menit. Apa? Oh yang seperti ya boleh kayak gini-gini boleh sampai nanti kanan kiri boleh. Tapi yang tadi ini kan satu, kalau orang bayi kecil itu satu tangannya areanya sudah mencakup. Ini nek umur 2 tahun, 3 tahun beda gitu nggih. Ya jelas ya. Tek 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 ini satu ini sudah ya sudah merupakan apa jenenge ya mencakup. Goyang lagi tek 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 sampai gini-gini sampai pinggir-pinggir sampai 30. Ini tangan saya ini posisinya adalah ke ini ya ke bawah ya untuk postural drainase ya. Kemudian miring, nah boleh miring nanti diiringkan pelan-pelan sambil duduk boleh ya selama posisinya memang nyaman bagi perawat ya untuk bisa melakukan fisioterapi dada ya kayak gini. Nah seperti itu sampai pada posisi nanti seperti ini. Nah caranya nek kurap tangannya dinaikkan ke atas, kita pegang. Nah ini ke sini, ojo pokoknya ini ya bungkep. Nah seperti ini, terus kita seperti ini lagi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wah vibrasi lagi. Sampai berapa menit? 20 menit. Sampai pokoknya ini seluruh lapang. Nggak usah. Loro. Nah, lagi. Kelihatan ya nanti di video nggih. Nah, seperti itu terus pada lapang parus bagian samping juga diperbolehkan. Kalau memang sekutunya banyak kan dari rongsen kalau kita auskultasi dari auskultasi dan rongsen. Nah, seperti itu terus ya. Ada yang mau bertanya dulu? Pokoknya latihan nanti geter-geteri itu nanti bermanfaat untuk anak-anak kita. Batuk pilek. Ya, jika sudah, ya mahasiswa biasanya minum dulu ya dek. Dek baik ya rasa kok tak. Wah, kecuali anak-anak tadi yang umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun itu mungkin dia mau minum. Jelas nggih? Ya ini saya anggap bayi sehingga saya tidak memberikan minum sebelum dan sesudah. Ibu, ini sudah selesai. Boleh saya dibantu untuk memakaikan ini apa namanya? Buku anak ketulia yang jenengan jangan berharap misalnya pas batuk itu bayi itu kan nggak iso batuk. Nah ini iso ya, tapi batuknya anak refleks batuknya itu kecil ya paling apa ya suaranya juga lemah sehingga kalau di sana belum ada batuk mungkin ada liur ya kita bersihkan itu aja. Nggak usah dek batuk dulu dek kayak kawan batuk sih itu nggih. Biasanya liur-liur sudah keluar berarti kita bisa usap. Nah kayak gitu. Tapi kalau suruh muntah ya enggak bisa. Makanya kalau bisa mahasiswa belajar tapi tidak di area saya ya. Kalau di area saya enggak boleh. Karena itu termasuk apa ya namanya ya kayak privasi
dan butuh keterampilan untuk bisa misalnya gini terus sedikit untuk menekan gitu terus biasanya sok keluar, atau ada teknik tertentu memasukkan alat sampai mungkin menyentuh bagian langit-langit sehingga bayinya bisa muntah untuk keluar putumnya. Itu nggih? Nah, mohon maaf Ibu, bisa dibantu memakaikan bajunya Bu. Itu nggih, rekan-rekan jangan lupa pakai handphone. Nah, ada pertanyaan dulu. Nah, ini sekalian Bu Vita, ini sudah selesai. Tadi ada pertanyaan tidak Bu Vita? Tidak. Paham nggih? Sehingga mungkin ini nanti bisa dilanjutkan di rumah besok dari catatan catatan medis. Putranya Bu Vita bisa sudah dibawa pulang. Jadi untuk fisioterapi dada ini bisa dilanjutkan di rumah mandiri. Ada misalnya saya nggak punya stetoskop ya nggak usah pakai stetoskop. Jadi nanti upaya untuk bisa membantu mengeluarkan sekret pada pernapasan bagian atas. Coba Anda, siapa yang hari ini tanggal berapa? 8? Yes. Siapa nomor urut 8? Siapa? Ayo latihan sebutkan. Ada pertanyaan? Itu ya portio Mbak, tapi nek bronko berarti bronko ya kena. Pneumonia ya kena. Nek pneumonia apakah hanya pneumonia aja atau alveoli aja ya belum tentu, bahkan dari pneumonia bisa menjadi bronchopneumonia. Bronko misalnya jadi infeksi pada bronkus, bisa jadi pneumonia juga sampai menambah pada alveolinya juga bisa. Jadi awalnya itu hanya bronkus bagian atas, tapi dia menginfeksi pada daerah sekitarnya. Jelas ya, nanti dibuka. Atau saya ingin buka saluran pernapasan pada bayi atau paru-paru. Ya, bisa buka dulu. Silakan.